Yo 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 para jagoan, selamat datang di workshop Design Thinking IoT, Internet of Things di Smart City. Di sini kita bakal bahas tentang konsep design thinking dalam mengaplikasikan teknologi IoT dalam membangun smart city yang pastinya seru abis. Siap-siap jadi jagoan dengan ide user-centric yang keren. Alright, pada workshop kali ini kita akan fokus pada studi kasus penggunaan IoT dalam membangun smart city. Mari kita jelajahi beberapa contoh IoT yang bisa diaplikasikan dalam konteks smart city yang akan membawa kota menjadi lebih pintar dan terhubung. Contoh pertama, kita punya Smart Traffic Management System. Sistem ini memanfaatkan sensor lalu lintas dan pengolahan data secara real-time untuk mengoptimalkan arus lalu lintas di kota. Dengan teknologi ini, kita bisa mengurangi kemacetan, mengatur sinyal lalu lintas secara adaptif, dan memberikan informasi waktu perjalanan kepada pengguna jalan. Selanjutnya, kita punya Smart Waste Management System. Sistem ini menggunakan sensor untuk memantau level dan kondisi sampah di tempat pembuangan sampah. Dengan informasi yang diperoleh, pihak berwenang dapat mengoptimalkan pengumpulan sampah, menghindari penumpukan, dan mengurangi dampak lingkungan. Contoh berikutnya adalah Smart Energy Management System. Dengan memanfaatkan teknologi IoT, kota dapat mengatur penggunaan energi secara efisien. Misalnya, menggunakan sensor cerdas untuk mengatur penerangan jalan yang beradaptasi dengan kebutuhan, atau memantau penggunaan energi di gedung-gedung untuk mengidentifikasi area yang dapat dioptimalkan. Dan yang terakhir, kita punya Smart Public Safety System. Sistem ini memanfaatkan teknologi IoT untuk meningkatkan keamanan di kota. Misalnya, dengan menggunakan sensor kebisingan dan kamera yang terhubung, kita dapat mendeteksi kejadian darurat atau kejahatan dengan cepat, sehingga memungkinkan respon yang lebih efektif dari pihak berwenang. Nah, itu dia beberapa contoh IoT yang bisa diterapkan dalam konteks smart city. Tapi jangan lupa, dalam menghasilkan ide yang keren, kita harus berfokus pada pengguna atau user dan memahami kebutuhan serta tantangan yang mereka hadapi. Konsep design thinking akan membantu kita menciptakan solusi yang user-centric untuk membangun smart city yang lebih baik. Sekarang, mari kita terapkan konsep design thinking dalam menciptakan ide-ide yang inovatif untuk membangun smart city. Ikuti langkah-langkah ini dengan penuh semangat ya. 1. Tahap empati. Bayangkan dirimu sebagai warga kota. Apa kebutuhan utama dan tantangan yang ingin kita selesaikan? Bagaimana teknologi IoT bisa membantu meningkatkan kualitas hidup warga, mengatasi masalah transportasi, pengelolaan sampah, atau keamanan kota? 2. Tahap definisi. Tentukan masalah utama yang ingin kita selesaikan. Misalnya, bagaimana kita bisa menciptakan solusi yang mempermudah warga dalam berpindah tempat dengan sistem transportasi yang terintegrasi dan terhubung secara real-time? Atau bagaimana kita bisa mengoptimalkan pengelolaan energi di kota untuk mencapai efisiensi yang tinggi? 3. Tahap ideasi. Sekarang waktunya untuk berpikir kreatif. Buatlah sesi brainstorming bersama peserta lain dan hasilkan ide-ide yang unik dan inovatif. Misalnya, menggunakan sensor dan aplikasi terhubung untuk memberikan informasi real-time tentang jadwal transportasi publik kepada warga. Atau menggunakan teknologi IoT untuk mengatur penggunaan energi di gedung-gedung secara otomatis berdasarkan kehadiran dan kebutuhan pengguna. 4. Tahap prototype. Buatlah prototipe sederhana dari ide-ide kita. Gunakan alat-alat sederhana seperti kertas, papan, atau bahkan aplikasi desain untuk membuat representasi visual dari solusi yang ingin kita ciptakan.
Ini akan membantu kita memvisualisasikan ide-ide kita dan mendapatkan tanggapan dari peserta lain. 5. Tahap uji coba. Bagikan prototipe kita kepada peserta lain dan minta umpan balik mereka. Dengarkan dengan seksama dan catat saran atau perbaikan yang diberikan. Jangan takut untuk mengiterasi dan meningkatkan solusi kita berdasarkan masukan yang kita terima. 6. Tahap implementasi. Setelah mendapatkan umpan balik dan melakukan perbaikan, saatnya untuk menerapkan solusi kita dalam konteks nyata. Buatlah perencanaan dan kerjasama dengan pihak berwenang atau pemangku kepentingan terkait. Jangan lupa untuk terus mengukur dan mengoptimalkan solusi kita seiring waktu. Boom! Sekarang kalian punya kerangka dasar untuk menerapkan konsep design thinking dalam menghasilkan ide-ide user-centric yang keren untuk membangun smart city. Jadilah jagoan dalam menciptakan solusi yang bermanfaat dan membantu mewujudkan kota pintar yang lebih baik. Terus berkreasi, squad!